Baik rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan cara ataupun tutorial mengenai penggunaan SPSS dalam uji independen sampel t-test. Nah, sebelum itu video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu dosen Prihatin Ningsih Sagala MPD. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizkita Rodiarni Sebayang dengan NIM 22324111012 dari kelas reguler F. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam cara penggunaan SPSS dalam uji independen sampel t-test. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk penggunaan SPSS dalam uji independen sampel t-test, kita harus menyiapkan terlebih dahulu dua sampel, yaitu dari kelas yang berbeda. Nah, yaitu kita siapkan di dalam dokumen Excel untuk mempermudah kita dalam penggunaan SPSS nantinya, karena tampilan aplikasi Excel dan SPSS itu hampir sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu ke dalam variable view untuk mengcoding kolom yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu kolom name yang kita akan tulis sebagai nilai, lalu sel yang kedua kita tulis untuk kelas. Selanjutnya, desimal yang ada pada dua kolom tersebut kita ubah menjadi 0 karena tidak merupakan angka numerik ya rekan-rekan sekalian. Oke. Lalu kita masuk ke dalam values. Di bagian kelas tadi kita memberikan dua value, yaitu value yang pertama dengan cara expository, lalu value yang kedua yaitu dengan PBL atau Problem Based Learning. Kita okekan. Lalu selanjutnya kita add-kan dan kita okekan. Lalu kita beralih ke data view ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita akan copy ke bagian data yang telah kita buat di Excel tadi, yaitu yang pertama adalah kelas expository. Kita copy data nilai siswa yang dari kelas expository dan kita paste ke SPSS dalam kolom nilai. Kita berikan di kolom nilai, lalu kita paste. Selanjutnya kita masuk ke data yang kedua, yaitu dengan metode pembelajaran Problem Based Learning. Sama dengan data yang pertama, yaitu kita copy nilainya lalu kita paste ke SPSS. Dan kita letakkan di bawah nilai yang pertama tadi, yaitu nilai kelas yang pertama tadi. Lalu selanjutnya kita akan masukkan kelas, yaitu value-nya. Untuk value 1 kita berikan tadi, yaitu kelas expository, yaitu data yang pertama yang kita kode dengan 1. Kita copy dari Excel lalu kita paste kembali ke SPSS. Lalu kita paste. Kita buka SPSS lalu kita paste ya rekan-rekan sekalian. Oke.
Untuk ini rekan-rekan sekalian, ini merupakan hasil dari mini riset kami, yaitu kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 6 Pucut Seituan. Dan ini merupakan kami buat yaitu perbandingan ataupun perbedaan kelas yang menggunakan metode ekspositori dalam pembelajaran menulis teks berita dan metode problem based learning dalam penulis teks berita. Nah, sini kita sudah paste kedua kelasnya dengan sama halnya yaitu pada nilai tadi. Lalu selanjutnya untuk mengetahui codingan kita tadi benar atau tidak, kita dapat masuk ke tab view, lalu kita lihat value labels. Nah, di sini sudah terdapat langsung kelas yang menggunakan ekspositori dan PBL. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke data angka tadi, value labels. Nah, langsung saja kita analyze, kita klik tab analyze. Kita klik tab analyze, lalu selanjutnya kita pilih compare means karena kita ingin. Lalu ada pilihannya yaitu independent sample t-test, lalu kita pilih nilai, kita masukkan ke test variable, lalu kelas kita masukkan ke grouping variables. Lalu kita define groupsnya dengan value yang telah kita coding tadi, yaitu group 1 dengan value 1, lalu group 2 dengan value 2, lalu kita klik continue dan OK. Nah, maka hasil dari analisis uji independen t-test kita sudah keluar. Nah, dari hasil uji independen t-test ini kita dapat melihat bahwasanya ada perbedaan yang mencolok ya rekan-rekan sekalian dari rata-rata nilai di kelas yang menggunakan metode ekspositori dalam pembelajarannya dan di kelas yang menggunakan problem based learning dalam pembelajarannya, yaitu dapat kita lihat pada bagian mean di tabel yang pertama yaitu grup statistik, itu ada rata-rata di kelas ekspositori yaitu 61,25 dan rata-rata di kelas PBL yaitu 81,43 rekan-rekan semua. Lalu kita masuk ke bagian signifikan to toiletnya, yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sample t-test ini, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan to toiletnya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pertama dan metode kedua. Lalu yang kedua yaitu jika signifikan to toiletnya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua metode yang dibandingkan. Nah, dapat kita lihat pada kolom independent sample t-test kita ini nilai signifikansi to toiletnya yaitu 0,00, yaitu di mana bahwasanya 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita ambil kesimpulan yang mutlak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran ekspositori dan metode pembelajaran problem based learning, di mana H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya yaitu mu2 tidak sama dengan mu1, di mana kita menolak H0 dan menerima H1-nya. Mungkin sekian yang dapat saya berikan mengenai penggunaan ataupun cara menggunakan SPSS untuk menguji independent sample t-test. Untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih.